Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Siti Nuraisyah dari kelas 2C Ilmu Komunikasi. Baiklah teman-teman, di sini saya akan memaparkan tentang pertemuan kedua, yaitu materi tentang ruang lingkup dan konseptualisasi sosiologi komunikasi. Jadi saya akan bahas dua tema, yaitu satu, manusia sebagai makhluk sosial, dan yang kedua tentang ranah kompleksitas dan objek sosiologi komunikasi. Langsung aja lanjut ke pembahasannya ya teman-teman. Jadi saya akan bahas dua tema, yaitu satu, manusia sebagai makhluk sosial, dan yang kedua tentang ranah kompleksitas dan objek sosiologi komunikasi. Ruang lingkup yang pertama ada sosiologi komunikasi. Kata sosiologi berasal dari sophie, yang artinya bercocok tanam dan berteman. Kemudian berkembang menjadi socios, yang dari bahasa Latin yang berarti kawan, teman. Kemudian berkembang lagi menjadi sosial, yang artinya berteman, bersama, dan berserikat. Ruang lingkup yang kedua ada community. Community adalah masyarakat sebagai objek sosiologi, di mana menurut Linton, masyarakat merupakan sekelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka saling membutuhkan satu sama lain. Ruang lingkup yang ketiga ada teknologi informasi dan teknologi media komunikasi, yang sangat kita kenal sebagai sebutan dengan IT. Ruang lingkup yang keempat ada communication. Communication menurut Onong Uchahayana adalah proses komunikasi, di mana hakikatnya adalah proses penyampaian perasaan oleh seseorang komunikator kepada orang lain, yaitu komunikan. Ruang lingkup yang kelima adalah sosiologi komunikasi. Menurut Sergio Kanto, sosiologi komunikasi itu merupakan kekhususan sosiologi dalam mempelajari interaksi sosial, ya, di mana suatu hubungan atau komunikasi yang menimbulkan proses saling mempengaruhi satu sama lain antara individu satu dan individu lain. Contohnya ketika kita berkehidupan bermasyarakat, jadi kita membutuhkan makhluk lainnya, seperti ketika ada saudara yang sakit, otomatis kita membutuhkan mereka, atau mereka yang membutuhkan kita. Itulah dimaksud dengan individu membutuhkan individu lainnya. Komunikasi di dalam masyarakat dibagi dalam 5 jenis, yaitu satu, komunikasi individu dengan individu atau komunikasi antar pribadi. Yang kedua ada komunikasi kelompok. Ini memfokuskan pembahasannya kepada interaksi antara orang-orang dalam kelompok-kelompok kecil, biasanya melibatkan komunikasi antar pribadi, bahasa teoretis, meliputi dinamika kelompok, efektivitas penyampaian, informasi dalam kelompok, pola dan bentuk integrasi, serta pembuatan keputusan. Ketiga ada komunikasi organisasi. Ini menunjukkan pada pola dan bentuk komunikasi yang terjadi dalam konteks dan jaringan organisasi komunikasi. Organisasi ini melibatkan bentuk-bentuk komunikasi antar pribadi dan komunikasi kelompok. Yang keempat ada komunikasi sosial. Komunikasi ini adalah salah satu bentuk komunikasi yang lebih intensif, di mana komunikasi terjadi secara langsung antara komunikator dan komunikan, sehingga situasi komunikasi berlangsung dua arah dan lebih diarahkan kepada pencapaian suatu situasi atau integrasi sosial. Lingkup ilmu komunikasi terbagi berbagai macam. Satu, komponen komunikasi. Komponen komunikasi terdapat komunikator, yang kedua ada pesan, ada media, dan ada komunikan. Yang kedua ada proses komunikasi. Proses komunikasi ada proses secara primer dan proses secara sekunder. Yang ketiga ada bentuk komunikasi. Bentuk komunikasi itu ada komunikasi personal, komunikasi kelompok, komunikasi massa, komunikasi media. Yang keempat ada sifat komunikasi. Ada tatap muka, bermedi, verbal, itu lisan dan tulisan, non-verbal, isyarat, bergambar, tulisan, logo atau emoji. Yang kelima ada metode komunikasi. Ada jurnalistik dan hubungan masyarakat. Yang keenam ada teknik komunikasi. Teknik komunikasi ini ada komunikasi informatif, komunikasi persuasif, komunikasi instruktif, dan komunikasi manusiawi. Lingkup ilmu komunikasi ada tujuan komunikasi. Ada perubahan sikap, perubahan pendapat, dan perubahan perilaku dan perubahan sosial. Yang kelima ada fungsi komunikasi, penyampaian informasi, mendidik, mempengaruhi, dan menghibur. Yang keenam ada model komunikasi, komunikasi 1 tahap, komunikasi 2 tahap, dan komunikasi multitahap. Lingkup ilmu komunikasi yang keempat ada bidang komunikasi. Komunikasi sosial, komunikasi manajemen, komunikasi perusahaan, komunikasi politik,
komunikasi internasional, komunikasi antar budaya, komunikasi pembangunan, komunikasi lingkungan, komunikasi tradisional, komunikasi pariwisata, komunikasi kesehatan, komunikasi militer, sosiologi komunikasi, dan kajian media. Itu termasuk ke dalam bidang-bidang komunikasi. Materi selanjutnya ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih teman-teman dan selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.